masukkan dalam hati. Maksudnya jangan apa namanya, pokoknya saya akan menasihatimu secara keras dan gitu. Apa jawab Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala, sungguh Allah itu apa dia bilang? Arsala khairun nas khairum minka minka ila man huwa syarrun minni. Allah itu mengirim orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih jelek dari saya. Wa ma'adzalika yaqulullahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Tapi tetap Allah itu memerintahkannya untuk mengatakan yang lemah lembut. Allah mengutus Nabi Musa sama Harun kepada orang yang paling bejat, yaitu adalah Fir'aun, tapi tetap memakai qawlan layyinan. Lalu apa kata kiai ini atau ulama tadi? Saya mundur, saya nggak jadi deh. Antum a'lam, ilmumu itu, khalifah itu lebih tahu seperti itu. Jadi seorang ulama harus tahu diri, Tidak ada ulama yang tidak berilmu hitungannya, tapi sekedar hanya ngomong, hanya keras. Sama kita guru seperti itu. Ya guru adalah orang yang memiliki ilmu yang ketawadhuannya dan selalu mendoakan anaknya. Ada salah seorang tuan guru ya Tuan Guru Taki yang menyatakan seperti ini. Apa yang kamu harapkan baik untuk anakmu, begitu juga yang kamu harapkan baik untuk anak orang lain. Seperti itu. Jadi kita didik anak didik kita itu sebagaimana kita didik anak kita. Mampu nggak? Seperti itu. Itu dasar hitungannya seperti itu. Kalau sampai pada taraf itu kita bisa, itu luar biasa kita menjadi guru. Luar biasa. Berarti kita samakan kecintaan kita kepada orang lain, anak orang lain, untuk kita mengajarkan dia dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena anak-anak kita itulah yang menjadi masa depan. Coba kita sekarang tahun umur 40 sampai 50 kita punya kekuasaan, kesombongan kita meningkat dan kita punya jabatan segala macam. Toh juga kita akan pasti berumur 60 tahun, kita akan tua, lemah, sakit, mereka akan yang naik. Lalu kalau kita tidak baik pada mereka, tidak mendidik mereka, kemudian dia menjadi bejat, kita dizolimi lagi, apa yang terjadi? Ya itulah sebabnya kita harus baik pada anak-anak didik kita. Paling tidak yang tadi itu kita doakan dalam kenakalan mereka, ketiduran mereka, dalam segala macam, ya kita doakan kebaikan untuk mereka. Doakan. Ada doa yang selalu Allah ajarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pengakuan kezaliman kita dulu, baru kita akan bisa sadar bahwasanya tidak ada apa-apanya diri kita. Kita yakini zalim kita itu, karena ada banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu, ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang sengaja, ada yang kita tahu, dan ada yang kita tidak tahu. Contoh kita jalan, misalkan ada pakai jalan motor, misalkan pelan kita pakai helm tetap, ada spion lengkap dan segala macamnya. Tapi kita jalannya itu adalah di tengah, misalkan seperti itu, ada mobil seperti itu. Kemudian gara-gara itu dia ngeri mendadak mobil itu, kemudian yang belakang nabrak. Kita benar, tapi gara-gara yang tadi itu, yang kesalahan yang kita tidak tahu kita di tengah, menjadi kesalahan, mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Jadi jangan anggap diri benar terus gitu. Jadi ada banyak kesalahan yang kita sadari dan ada kesalahan yang kita tidak sadari. Itu yang kita minta maaf, minta ampunan sama Allah. Rabbana zalamna anfusana. Pengakuan inilah. Kalau seperti itu pengakuan kita tidak mungkin peduli kepada orang lain dalam pengertian mencari-cari aib mereka. Ya sudah, kita
belajar kita, yang kita belajar itu sudah. Apa sih susahnya belajar sebenarnya? Gampang, hanya belajar saja. Saya selalu menceritakannya. Ada tokoh lokal kita ya, Tuan Guru Soleh Lopan, yang selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat beliau ini. Ini diceritakan oleh Tuan Guru Bagu. Tuan Guru Bagu diceritakan oleh Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali Bengkel. Beliau diceritakan suatu waktu di akhir hayat beliau, Tuan Guru Saleh Lopan itu sowan ke Tuan Guru Bengkel. Tuan Guru Bengkel bawa tipah gabe kemudian sama tongkat datang. Kemudian beliau matur, Tuan Guru izin, saya ingin menuntut ilmu, bertanya, apa hukumnya sek-sekan tai kayu yang kecil-kecil itu? Apa hukumnya? Jawab Tuan Guru Bengkel, najis ma'fu'an, dimaafkan. Alhamdulillah, sudah cukup saya dapatkan ilmu. Saya izin pamit, saya bukan ke Karang Tumbuk, dia bilang. Saya mau ke Karang Tumbuk. Iya benar. Ini saya tinggalkan tipah gabu dan tongkat dan ada keris di dalamnya seperti itu. Pulang beliau. 1 jam kemudian datang penuntut yang mengabarkan bahwasanya telah wafat Tuan Guru Muhammad Saleh Lopan. Mohon berkenan Tuan Guru Bengkel itu untuk mensalatinya. Ini barusan loh datang, Tuan Guru Saleh Lopan. Barusan datang. Jadi waliullah, sama-sama wali. Lalu apa yang ingin dari pesan ini adalah Tuan Guru Muhammad Saleh Lopan ingin meninggal dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Dalam menuntut ilmu. Karena jaminannya surga. Semua kita minta surga. Jaminannya surga dalam menuntut ilmu. Setua itu. Itu sebabnya ya kita sekarang umurnya 50, 55, ya mari terus. Tadi Pak Dekan sudah, ayo dikawal nantinya. Yang tidak bisa IT dikawal IT-nya. Yang penting mau belajar seperti itu. Ilmu beliau itu sangat luar biasa. Kita ini anak-anak baru tumbuh ini, belum ada apa-apanya, belum punya ilmu. Dan belum punya ilmu. Banyak pun tidak, sedikit pun tidak seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang tua kita, antum-antum ini pembelajar, pendidik yang luar biasa, yang hanya sebenarnya membutuhkan cuma sekertas sertifikat itu. Ayo maksimalkan diri teman-teman, ambil itu semua, man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tuntut itu semua, rengek dia. Kalau tidak lulus, kalau kita tidak bisa ya bergolak galing gitu di tanah itu. Pokoknya wajib saya dapat ilmu itu deh. Saya harus dapat sertifikat itu. Ndek, ubin tanah, ubin tombok, tentu tanah, segala ada masalahnya. Pokoknya belajar sampai lulus seperti itu. Itu artinya tuntut ilmu. Jadi kita harus tuntut ini semua untuk sampai derajat kesuksesan. Yang kesuksesan ini tidak berhenti di sini saja, tapi terus sukses ini terus. Amalkan kebaikan dan berikan. Ada sebuah istilah yang menyatakan al-ilmu yurathul ahwal. Bahwasanya kalau kita sudah mendapatkan ilmu, akan mewariskan cara pandang, akan mengubah perilaku. Ilmu dulu akan merubah perilaku, mengubah cara pandang kita. Kalau mengubah cara pandang kita, pasti perilaku kita akan berbeda. Misalkan kita tidak mewajibkan yang sunnah tidak kita wajibkan seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang hitungannya dalam hidupannya tidak banyak sholat sunnah. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat, tidak beliau istiqomah dalam sholat qobliyah dan ba'diyah. Tidak. Beliau itu mengapa? Menginginkan menyatakan bahwasanya itu sunnah. Jangan jadikan wajib derajatnya itu. Jangan wajibkan yang sunnah seperti itu. Ya sudah, kerjakan yang wajib, engkau akan dapatkan pahala. Engkau kerjakan yang sunnah, pasti akan dapat. Jangan gara-gara sholat duha kemudian rezekiku banyak. Kalau aku tidak sholat duha, rezekiku tidak banyak. Tidak. Mau sholat duha, tidak sholat duha, Allah kasih. Mau kafir muslim,
asik. Gitu. Jangan seperti itu. Jangan transaksional dengan Allah. Nah, ini hal-hal yang harus kita resapi. Ya, itu mungkin akan ilmu itu yuratul ahwal, akan berubah cara pandang kita, kemudian perilaku kita akan berubah, kita akan mendidik anak-anak didik kita dengan baik, kita mengayominya mereka sebagaimana anak kita. Ayo, sampai kapan? Sampai segala macamnya. Pikirkan itu dan demi generasi-generasi anak-anak kita berikutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari untuk lebih berkahnya dan manfaatnya acara kita ini, semoga sukses selalu, kita sehat selalu dan dimudahkan segala urusan kita. Kita buka sama-sama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum